Amalia dengan NIM 2019-210397. Saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang bab pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen manajemen pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang modal perilaku konsumen. Konsumen membuat banyak keputusan pembelian setiap hari. Sebagian besar keputusan pembelian konsumen secara rinci untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak yang mereka beli, kapan mereka membeli dan mengapa mereka membeli. Pemasar dapat mempelajari konsumen yang sebenarnya untuk menemukan apa yang mereka beli, di mana dan berapa banyak. Tetapi mempelajari tentang mengapa terjadi suatu perilaku pembelian konsumen ini tidaklah mudah. Seringkali jawaban terkunci jauh di dalam pikiran konsumen. Titik awal modal perilaku pembelian konsumen adalah berupa rangsangan-rangsangan. Rangsangan pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Rancangan lain meliputi kekuatan dan faktor utama dalam lingkungan pembeli adalah faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor politik, dan faktor budaya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya seperti budaya pembeli, subkultur, dan kelas sosial. Budaya pembeli. Pada dasarnya, budaya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian barang. Pengaruh budaya pada perilaku pembelian bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Oleh karena itu, penjual harus sangat berhati-hati dalam analisis budaya dari berbagai kelompok, daerah, dan bahkan negara. Yang selanjutnya ada subkultur. Setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda, seperti agama, kebangsaan, wilayah geografis, ras, dan lain-lain. Kelompok pemasaran dapat menggunakan kelompok-kelompok ini untuk mengsegmentasi pasar dalam beberapa porsi kecil. Misalnya, pemasar dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan kelompok geografis tertentu. Yang selanjutnya ada kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian setiap orang dalam kelas sosial tertentu adalah serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan ke kelas sosial yang berbeda. Di sini kita harus mencatat bahwa kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor seperti kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pramesti Regita dengan NIM 2019-210399. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai karakteristik yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Karakteristik selanjutnya yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen yaitu faktor-faktor sosial. Respon konsumen terhadap suatu produk, merek, ataupun perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Pemasar perlu menganalisis faktor-faktor dari target pasarnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya tersebut secara lebih efektif. Pertama, kita bahas mengenai kelompok referensi. Kelompok referensi ini dapat berupa teman dekat, kelompok kerja, tetangga, ataupun sekelompok orang yang berhubungan dengan kita. Dalam faktor sosial, kelompok referensi memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap dan perilaku seorang individu. Dampak dari kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Kelompok referensi juga termasuk pemimpin pembentukan opini, atau seseorang yang mempengaruhi orang lain dengan keterampilan khusus,
pengetahuan, atau karakteristik lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada keluarga. Keluarga memainkan peranan yang penting dalam membentuk preferensi atau kecenderungan kebutuhan dari perilaku seseorang, termasuk perilaku dalam berbelanja. Keluarga menawarkan sebuah lingkungan di mana seseorang berevolusi, membentuk karakter, dan memperoleh nilai-nilai pribadi. Dan yang selanjutnya yaitu ada peran dan status. Seseorang memainkan peran dalam kehidupannya. Peranannya berbeda di dalam lingkungan dan kondisi yang berbeda pula. Peran orang tersebut akan berbeda di tempat kerja, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan organisasi, dan lain sebagainya. Dan setiap peran akan membawa status. Misal, manajer penjualan memiliki status lebih tinggi dari staf penjualan biasa. Seseorang yang memiliki posisi tinggi dalam organisasi biasanya akan membeli barang-barang yang mendukung statusnya. Para pemasar harus mencoba memahami posisi individu tersebut dan peranannya jauh sebelum peluncuran produknya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen yaitu faktor pribadi. Di antaranya yang pertama yaitu ada usia dan tahapan siklus kehidupan. Seseorang melewati berbagai tahapan siklus hidupnya, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Kebutuhan dan preferensi akan bervariasi ketika seseorang melewati berbagai tahapan siklus kehidupannya. Misal, masa anak dan masa remaja memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pemasar dapat berkonsentrasi pada satu atau lebih dari tahapan siklus hidup tersebut sebagai target konsumennya. Penggunaan produk tergantung pada usia dan tahapan siklus hidup pembeli. Dan yang selanjutnya yaitu ada pekerjaan. Pekerjaan individu juga mempengaruhi perilaku pembeliannya. Orang-orang cenderung membeli produk dan layanan yang mendukung profesi dan peran mereka di masyarakat. Misal, pola pembelian pengacara akan berbeda dengan pola pembelian dokter, guru, pengusaha, ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya ada situasi ekonomi atau penghasilan. Kecenderungan pembelian seseorang secara langsung berbanding lurus dengan pendapatan atau penghasilannya per bulan. Pada umumnya, berapa banyak penghasilan seseorang memutuskan berapa banyak yang akan ia belanjakan. Orang-orang dengan pendapatan tinggi akan membeli produk-produk mahal dan premium dibandingkan dengan orang-orang yang berpenghasilan menengah ataupun rendah. Jika penghasilan dan tabungan seseorang tinggi, maka ia akan membeli produk yang lebih mahal. Dan begitu juga sebaliknya. Orang dengan berpenghasilan rendah pasti akan rajin menabung dan pilihan mereka pasti pada produk yang memiliki harga jauh lebih murah atau mereka akan membeli kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Selanjutnya ada gaya hidup. Gaya hidup individu adalah sesuatu yang berkaitan dengan gaya, sikap, persepsi, hubungan sosial, dan lingkungan sekitarnya. Sangat penting bagi sebagian orang untuk menggunakan pakaian bermerek, sedangkan untuk beberapa orang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Seseorang yang tinggal di daerah mewah biasanya perlu mempertahankan status dan citranya. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian berbeda pada setiap orang, dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Setiap individu memiliki ciri kepribadian khasnya sendiri yang mencerminkan perilaku pembeliannya. Misal, individu yang menyukai olahraga, ia akan membeli peralatan olahraga atau kebugaran. Sedangkan untuk individu yang pecinta musik, mereka akan lebih senang membelanjakan uangnya untuk membeli alat musik, CD, atau menonton konser.
Dan faktor selanjutnya yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen yaitu faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi seseorang yang mendorong tindakan untuk memperoleh kepuasan. Beberapa faktor psikologis yang harus diperhatikan dalam pemasaran diantaranya yang pertama yaitu ada motivasi. Tingkat motivasi dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini dijelaskan oleh Maslow melalui teori hierarki. Teori hierarki kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Biasanya kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan adalah kebutuhan yang paling mendesak daripada kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, kebutuhan-kebutuhan inilah yang menjadi motif bagi seorang konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada perspeksi. Perspeksi konsumen terhadap produk tertentu dan merek tertentu juga dapat memengaruhi kepuasan pembeliannya. Perspeksi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur, atau menafsirkan informasi yang diterimanya untuk kesimpulan yang bermakna. Salah satu contoh perspeksi adalah untuk handphone iPhone. Diperspeksikan sebagai handphone dengan kualitas atau merek premium, sehingga konsumen termotivasi untuk membelinya karena berkaitan dengan kelas elit di masyarakat. Para pemasar menekankan pada pengelolaan proses-proses perspeksi seperti perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Dalam hal perhatian selektif, penjual mencoba untuk menarik perhatian pelanggan. Sedangkan dalam kasus distorsi selektif, pelanggan mencoba untuk menafsirkan informasi dengan cara mendukung apa yang pelanggan sudah percaya. Demikian pula dalam kasus retensi selektif, pemasar mencoba mempertahankan informasi yang mendukung keyakinan dari diri mereka. Dan yang selanjutnya yaitu ada dari belajar dan pengalaman. Belajar adalah penelitian tentang produk dan layanan sebelum konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tersebut. Sedangkan pengalaman adalah mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu saat membeli suatu produk dan atau layanan. Belajar dan pengalaman ini memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, karena akan mempengaruhi kepuasan pembelian mereka. Dan yang terakhir ada sikap dan keyakinan. Setiap individu memiliki keyakinan dan sikap tertentu pada suatu produk, sehingga menjadi dasar untuk membuat keputusan pembeliannya. Sikap dan keyakinan ini adalah kecenderungan untuk merespon pada produk dengan cara tertentu dan membentuk citra merek yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Dan dengan demikian, para pemasar harus mencoba memahami sikap dan kepercayaan masing-masing individu dan melakukan penyesuaian melalui berbagai program pemasaran. Saya rasa cukup, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis perilaku keputusan pembeli. Jenis-jenis keputusan perilaku pembeli ini ada 4 macam. Yang pertama, perilaku pembelian kompleks. Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks ini terjadi ketika mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang signifikan antar merek. Konsumen mungkin sangat terlibat ketika produk ini mahal, beresiko, jarang dibeli, dan sangat memperlihatkan ekspresi diri. Umumnya, konsumen harus lebih mempelajari banyak hal tentang kategori produk. Yang kedua ada perilaku pembelian pengurangan disonansi. Pembelian pengurangan disonansi ini terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal,
jarang dilakukan atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antar merek. Sebagai contoh, konsumen yang membeli karpet mungkin menghadapi keputusan dengan keterlibatan tinggi karena karpet adalah barang yang mahal dan memperlihatkan ekspresi diri. Jadi, si pembeli harus lebih mempertimbangkan resiko-resiko atau antara manfaat dan harganya. Yang ketiga ada perilaku pembelian kebiasaan. Perilaku pembelian kebiasaan ini terjadi ketika dalam keadaan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. Contohnya, garam. Konsumen hanya mempunyai sedikit keterlibatan dalam kategori produk ini. Mereka hanya pergi ke toko dan mengambil satu merek dari jenis garam. Jadi, di sini konsumen tidak perlu banyak-banyak mempertimbangkan dari segi manfaatnya dan harganya. Karena di sini harga garam juga masih relatif terjangkau dan manfaat dari macam-macam merek garam ini hampir serupa. Yang keempat ada perilaku pembelian, pencarian keragaman konsumen. Maksud dari perilaku ini yaitu perilaku yang terjadi dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah, tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Dalam kasus semacam ini, konsumen sering melakukan banyak pertukaran merek. Sebagai contoh, ketika pembelian biskuit, seorang konsumen mungkin memegang sejumlah keyakinan, memilih merek biskuit tanpa melakukan banyak evaluasi, atau kemudian mengevaluasi merek tersebut selama ia mengkonsumsinya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Rido Firmansyah dengan NIM 2019-210-461. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses keputusan pembeli. Proses keputusan pembeli dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Untuk tahapan yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi yang sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun rangsangan eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan, di antaranya waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. Untuk tahapan yang kedua yaitu pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari informasi. Konsumen yang memiliki kepribadian sebagai senang mencari informasi atau information seeker akan meluangkan waktu untuk mencari informasi yang lebih banyak. Faktor situasi seperti keadaan psikologis, keterbatasan waktu, dan jumlah toko yang mempengaruhi pencarian informasi.
terhadap suatu produk. Tahapan yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek serta memilihnya sesuai dengan yang diinginkan. Pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah. Setelah konsumen menentukan kriteria dari produk atau merek yang dievaluasi, konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Tahapan yang keempat yaitu keputusan pembelian. Pada tahap keputusan pembelian, konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling diinginkan. Tujuan pembelian juga dipengaruhi faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Tahapan yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taufik Wajar Diatullah dengan NIM 2019-210514. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk baru. Nah, produk baru sendiri adalah suatu barang, jasa, atau ide yang dianggap baru oleh pembeli potensial. Walaupun sebenarnya terkadang produk ini sudah lama ada di pasaran, tapi tetap saja konsumen membutuhkan proses untuk mengadopsi produk ini. Nah, proses adopsi ini merupakan suatu proses mental yang harus dilalui oleh seseorang, mulai dari pengenalan hingga sampai dengan mereka mengadopsi dari produk baru ini. Ada 5 proses tahapan yang harus dilalui oleh seorang individu ketika mereka ingin mengadopsi suatu produk. Yang pertama adalah tahap kesadaran, kedua minat, yang ketiga adalah evaluasi, keempat mencoba, dan yang terakhir yaitu mengadopsi. Nah, pada tahap pertama yaitu tahap kesadaran, pada tahap ini konsumen sudah mengetahui tentang produk tersebut, tetapi mereka masih belum mengetahui atau mereka masih kurang informasi mengenai produk baru ini. Lalu mereka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mereka mulai berminat untuk mencari informasi tentang produk ini. Setelah mereka mendapatkan informasi, mereka akan melakukan evaluasi dengan cara mempertimbangkan apakah produk ini berguna bagi mereka atau tidak, cocok dengan mereka atau tidak, serta apa saja kerugian dan keuntungan jika mereka mengadopsi produk ini. Lalu setelah mereka melakukan evaluasi, mereka akan perlahan mencoba produk ini dengan menggunakannya dalam skala kecil terlebih dahulu untuk mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai dari produk ini. Nah, setelah itu barulah mereka akan masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap di mana mereka akan mengambil keputusan bahwa mereka akan menggunakan produk ini secara penuh dan teratur. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan individual dalam keinovatifan. Yang pertama adalah innovators. Nah, innovators ini adalah orang-orang yang suka untuk mencoba hal-hal baru dan cenderung berisiko. Nah, biasanya innovators ini adalah mereka-mereka yang berusia muda. Lalu ada juga yang namanya early adopters. Early adopters ini juga merupakan orang-orang yang mengadopsi produk baru lebih cepat dibandingkan orang-orang lain, tetapi mereka lebih cermat jika dibandingkan dengan innovators. Selanjutnya adalah early majority. Nah, early majority ini juga orang-orang yang mengadopsi produk baru lebih cepat dibandingkan kebanyakan orang pada umumnya, tapi mereka lebih hati-hati, dan mereka juga untuk mengadopsi suatu barang, mereka akan memperhatikan dulu apa saja positif dan negatif dari produk tersebut. Lalu ada juga yang namanya late majority. Nah, late majority ini adalah orang-orang yang baru mengadopsi
produk setelah kebanyakan orang mengadopsi ini terlebih dahulu. Bisa dikatakan juga sebagai mereka yang mengikuti tren yang sudah ada. Lalu yang terakhir adalah laggers. Nah, laggers ini adalah orang-orang yang masih terikat dengan tradisi. Mereka tidak akan mengadopsi produk baru sampai produk baru ini terikat dengan tradisi mereka. Nah, biasanya laggers ini kebalikan dari innovators, yang dimana innovators tadi adalah orang-orang yang berusia muda, sementara laggers adalah orang-orang yang sudah berusia lebih tua. Dan pengelompokan masyarakat ini didasarkan dari persentase seberapa cepat mereka untuk mengadopsi dari inovasi yang baru ini. Ya, untuk 2,5% kelompok pertama itu dikategorikan sebagai innovators, barulah pada 13,5% berikutnya adalah early adopters, dan kemudian early majority di 34% berikutnya, dan di 34% berikutnya lagi adalah late majority, dan yang terakhir adalah laggers di 16%. Nah, ini pun berpengaruh pada jumlah total pengadopsi dari inovasi ini. Bisa kita lihat pada innovators yang mengadopsi masih sedikit, lalu mulai cenderung naik ketika sudah memasuki di early adopters, kemudian berada di puncak ketika di early majority, dan dia akan mengalami penurunan ketika sudah melalui tahap early majority dan memasuki tahap late majority, dia akan mulai cenderung menurun sampai dengan di laggers. Pada produk baru biasanya ada yang lebih mudah diterima masyarakat, ada juga yang lebih sulit untuk diterima masyarakat. Nah, hal ini disebabkan oleh karakteristik dari produk baru tersebut. Nah, secara garis besar, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan dalam karakteristik dari suatu produk, yaitu adalah keunggulan relatif, kemudian kesesuaian, lalu ada kompleksitas, dan ada juga dapat dibagi, dan yang terakhir adalah kemampuan komunikasi. Nah, yang pertama adalah keunggulan relatif. Nah, keunggulan relatif ini adalah tingkat keunggulan yang dimana produk ini dapat bersaing atau memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Lalu kesesuaian yaitu adalah bagaimana produk ini bisa menyesuaikan dengan nilai dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh pembeli-pembeli potensial. Lalu ada juga kompleksitas. Nah, kompleksitas ini menggambarkan tingkat bagaimana kesulitan dari produk ini untuk dipelajari atau digunakan. Jika produk semakin sulit dipelajari atau digunakan, maka akan sulit untuk diterima atau diadopsi oleh masyarakat. Lalu ada juga dapat dibagi. Nah, karakteristik produk ini harus dapat dibagi karena jika produk hanya dapat digunakan oleh salah satu segmen saja, ini juga akan memperlambat orang-orang untuk mengadopsi dari produk tersebut. Lalu yang terakhir adalah kemampuan komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan tingkat bagaimana produk ini mudah untuk dideskripsikan, dijelaskan, maupun diteliti. Nah, jika produk ini lebih mudah untuk dideskripsikan dan dijelaskan kepada orang lain, maka orang pun juga akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari produk ini, sehingga orang akan lebih cepat untuk mengadopsi produk ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.